Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO JECX. Jadi PT Nitra Sanata Dharma atau nama kerennya itu JEC Eye Hospital and Clinics, ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit spesialis mata dan juga klinik mata yang tentunya berfokus pada layanan berkualitas serta dukungan teknologi terkini. Jadi untuk kegiatan usahanya sendiri itu ada rumah sakit, terus ada klinik juga Sobat Maya, lalu aktivitas penunjang lainnya yang terkait dengan layanan kesehatan mata. Ini adalah JEC di Kedoya ya. Konsepnya itu green building dan hospital pertama di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bicara seputar mata, kayak misalnya nih, saya kan matanya minus, terus mau sembuh nih Sobat Maya, itu bisa menjalani treatment ataupun operasi yang namanya LASIK. Nah, itu dikerjakan oleh JEC ini. Berikut ini adalah rekam jejak dari JEC ya. Jadi kita telusuri lebih detail nih Sobat Maya. Jadi JEC sendiri ini didirikan di tahun 1984. Awal namanya itu Klinik Mata Jakarta. Lalu di tahun 1993 bertransformasi ya, mengganti namanya menjadi Jakarta Eye Center. Lalu di tahun 2007 JEC ini mengukir sejarah ya dengan rekor muri sebagai sentra lasik pertama di Indonesia. Lalu di tahun 2010 JEC ini juga mendapatkan pengakuan global ya, yaitu sebagai rumah sakit mata pertama dari Indonesia. Lalu di tahun 2012 dilakukan peresmian JEC at Kedoya ya, dengan konsepnya itu hospital dan green building. Lalu dari tahun 2015 hingga saat ini, JEC ini terus melakukan ekspansi secara agresif. Saat ini, JEC sendiri memiliki 5 rumah sakit mata, 11 klinik utama mata, dengan 184 dokter spesialis mata yang praktek di JEC. Nah, bisa kita lihat di sini untuk demografinya ya, Sobat Maya. Yang biru ini rumah sakit mata, sementara yang brown ini itu klinik khusus mata ya Sobat Maya. Selanjutnya, JEC ini juga akan ekspansi di Sanur ya, ataupun daerah ekonomi khusus yang ada di Bali. Targetnya itu nanti jadi health tourism ya. Jadi bagi pasien mancanegara, domestik premium, ataupun ekspat. Dan tentunya nantinya JEC Bali ini akan berkontribusi lumayan signifikan terhadap pendapatan dari JEC. Rencananya sih nanti JEC Bali ini akan mulai beroperasi penuh di tahun 2027. Jadi di 2026 pun ini belum nampak ya untuk kontribusinya terhadap pendapatan dari JEC. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari JEC. Jadi saya bikin di tabel kayak gini aja. Saya ambil tabel ini ya, ada di prospektus juga. Karena kalau kita pakai yang diagram biasa, itu banyak banget Sobat Maya pemegang sahamnya yang di bawah 5%. Nih, total-total ada 22,76% ya. Untuk kepemilikan saham yang di bawah 5% tuh. Jadi ada yang 1%, 0, sekian persen. Banyak banget. Itu dimiliki oleh dokter-dokter yang ada di JEC. Nah, kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, ada nama Sarana Meditama Metropolitan Tbk di sini ya, atau SAME ya, yang memegang kepemilikan saham paling besar yaitu sebesar 28%. Nah, kalau misalnya kita lihat di atas-atasnya, ini kan dimiliki oleh MTEK, lalu MTEK juga dimiliki oleh Bapak Edi Sariatmaja dan juga ada Antoni Salim juga di sini. Jadi ya secara nggak langsung ya ini adalah afiliasi SAME ya Sobat Maya. Hal ini merupakan fakta yang cukup menarik karena saya kira selama ini JEC itu berdiri sendiri ya ternyata dia didukung grup konglomerasi juga. Nah dalam IPO-nya JEC ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian, kalau misalnya pemegang saham lama itu mau jual kepemilikan sahamnya sewaktu-waktu, itu bisa-bisa aja ya. Dan kalau misalnya Sobat Maya perhatikan pemegang saham lamanya yang di bawah 5%, itu banyak banget Sobat Maya. Dan kayaknya nggak menutup kemungkinan deh, mereka bisa lepas kepemilikan sahamnya sewaktu-waktu. Dan salah satu fakta di IPO-nya JEC ini, nantinya akan ada divestasi juga Sobat Maya. Nanti kita bahas di belakang ya. Cuma yang di sini saya mau highlight salah satu komisaris di JEC, yaitu Bapak Yusuf Halimi. Nah, Bapak Yusuf Halimi ini juga adalah presiden direktur di SAME ya, Sobat Maya.
lalu komisaris juga di MTEK, lalu komisaris utama juga di Geraha Kedoya. Jadi ibaratnya Bapak Yusuf Halimi ini adalah salah satu orang kepercayaan dari MTEK Group ya, yang harusnya ini memperkuat posisinya MTEK di JEC ini. Lalu berikut ini adalah struktur IPO dari JEC. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 487,9 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% total ya dari seluruh modal ditempatkan dan di-store yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dari 487,9 juta lembar saham ini, itu akan dibagi menjadi dua Sobat Maya. Yang pertama sebesar 325 juta, ini akan ditawarkan kepada masyarakat yang nantinya akan masuk ke dalam kas perusahaan. Sementara yang kedua yaitu sebesar 162,6 juta lembar saham atau mewakili sebesar 5% dari modal ditempatkan dan di-store penuh, milik dari Bapak Dr. Waldensius Girsang, ini akan dijadikan menjadi saham divestasi, Sobat Maya. Yang berarti kalau divestasi, itu uangnya akan langsung masuk ke kantongnya Bapak Dr. Waldensius Girsang, nggak masuk ke kantong kasnya perusahaan. Jadi saya ulang ya. Jadi di IPO ini akan ada penawaran kepada kita itu sebesar 15% Sobat Maya. Dari total modal ditempatkan dan di-store penuh. Tapi dari 15% ini nantinya akan dibagi menjadi dua ya. 10%-nya itu untuk dana IPO biasa yang masuk ke kas perusahaan. Sementara 5%-nya itu adalah saham divestasi dari Bapak Dr. Waldensius Girsang. Yang tentunya itu langsung masuk ke kantongnya Bapak Waldensius yang nggak masuk ke kantongnya JEC. Nah, untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 1.200 hingga 1.400. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 683 miliar yang terbagi menjadi dua, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 455 miliar ini masuk ke kantong JEC, sementara 227 miliar ini masuk ke kantongnya Bapak Dr. Waldensius Girsang. Nah, terkait dengan struktur IPO ini, menurut saya pribadi sebenarnya kurang bagus ya Sobat Maya. Karena yang namanya divestasi itu adalah pemegang saham lama itu menjual kepemilikan sahamnya melalui mekanisme IPO. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, kayak di IPO-nya UP, IPO-nya MDIY, IPO-nya Ratu. Nah, kalau Ratu kan divestasinya bagus ya, karena ada standby buyer yang menyerap untuk saham divestasi tersebut. Sementara UP dan MDIY itu juga sama sih, ada yang serap, tapi size-nya kegedean sehingga nggak kuat untuk ngangkat harga sahamnya. Nah, di sini untuk divestasinya juga lumayan gede ya. Porsinya itu 5% atau sepertiga dari total dana yang akan diraup nantinya. Dan hal ini menurut saya menjadi salah satu hal yang kurang menarik ya di IPO-nya JEC. Berarti nanti tujuan penggunaan dana IPO-nya itu akan memakai dana yang sebanyak-banyaknya 455 miliar ini Sobat Maya. 227 miliar ini lari ke pemegang saham lamanya ya yang melakukan divestasi. Nah, tujuan penggunaan dana IPO-nya itu nanti terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu 40 miliar digunakan untuk pelunasan lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada Bank BCA. Lalu tujuan yang kedua itu sebesar 100 miliar ini akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman kepada Bank HSBC Indonesia. Lalu tujuan yang ketiga sebesar 185 miliar ini akan dilakukan sebagai penyetoran modal ya kepada anak usaha, yaitu PT Nitra Sanata Bali untuk ekspansi modal kerja. Sementara sebesar 100 miliar itu akan dilakukan pinjaman afiliasi ke PT Orbita Medica Indonesia dan 35 miliar itu ke JCS untuk melunasi utang anak usaha kepada Bank BCA. Jadi total-total untuk pembayaran hutang itu kurang lebih di 175 miliar Sobat Maya. Lalu sisa dananya nanti akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, bagi saya pribadi, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang bagus ya Sobat Maya. Karena ya sebagian besar itu dipakai untuk pembayaran hutang. Walaupun ya memang nanti jangka panjangnya neraca keuangannya akan jadi lebih sehat. Cuma ya untuk tujuan penggunaan dana IPO pembayaran hutang itu agak kurang favorit ya. Kita tuh lebih suka kalau misalnya tujuan penggunaan dana IPO-nya itu ekspansi, yang jadi langsung kelihatan nih ke depannya bakalan berpengaruh ataupun berdampak positif terhadap kinerja dari perusahaan.
Sementara kalau JC ini mostly itu dipakai untuk bayar hutang ya. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari JEC. Kalau kita lihat dari tahun 2023 ke tahun 2024, ini terjadi peningkatan pendapatan ya. Dari tahun 2024 ke tahun 2025, ini pun terjadi peningkatan. Cuma peningkatannya ini memang nggak signifikan ya Sobat Maya. Nggak nyampai 10% per tahun. Jadi udah agak slow ya pertumbuhannya. Walaupun masih bertumbuh tapi agak slow. Lalu dari sisi laba bersihnya, ini juga mengalami penurunan ya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Salah satunya itu disebabkan karena naiknya beban umum dan administrasi di tahun 2024. Beban keuangannya juga naik nih Sobat Maya. Untungnya di tahun 2025 ini berhasil naik lagi ya untuk laba bersihnya. Nah, dari sisi laporan keuangan, menurut saya pribadi ya cukup bagus. Dan ternyata omset dari JEC itu gede juga ya. Cuma kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi laporan laba ruginya ini, ya sebenarnya nggak yang wow banget ya. Karena dia udah kayak slow grower lah di sini. Bukan yang bisa naik double digit setiap tahun. Nah, harapannya nanti dengan adanya JEC Bali itu bisa meningkatkan kinerjanya JEC di masa mendatang ya. Atau kalau enggak, ya kayaknya pendapatannya akan berkisar stabil di situ cenderung naik dan lebih banyak bagi dividen ke depannya. Oke, lalu ini adalah kebijakan dividen dari JEC. Jadi JEC ini berencana untuk membagikan dividen itu sebanyak-banyaknya sebesar 50% dari laba bersih Sobat Maya. Cukup besar ya. Dan ke depannya bisa jadi nilai ini akan lebih besar ya ketika dia udah jadi kayak perusahaan yang mature, growth-nya juga udah mulai slow banget mungkin ya ataupun ya naik turun. Mungkin rasio ini akan jadi lebih stabil di atas 50%. Nah, jadi untuk jangka panjang, JIC ini cukup menarik, tapi tentunya dengan harga yang reasonable ya. Nanti kita akan bahas di belakang untuk valuasinya, karena valuasi di harga IPO bagi JIC ini itu lumayan premium. Lalu berikut ini ada juga historical pembagian dividen dari JIC Sobat Maya. Nah, jadi JIC ini memang sebelum IPO pun udah rutin ya membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi untuk rencana pembagian dividen dengan rasio 50% ini bukan omon-omon belaka ya. Memang bisa diterapkan ke depannya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya JSE ini adalah Trimega Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LG. Nah, LG ini lumayan sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di sini di tahun 2023 banyak saham yang dikawal, 2024 juga lumayan, 2025 banyak nih Sobat Maya yang dikawal. Dan yang menariknya, hingga saat ini belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh LG itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Bahkan bisa kita lihat dari Golf nih ya, itu selalu arah, bahkan ada yang berjilid-jilid Sobat Maya. Jadi untuk track recordnya LG ini sangat baik ya Sobat Maya. Sebenarnya waktu saya membuat video ini, saya tuh sempat agak ragu ya karena ada divestasi saham di struktur IPO-nya. Tapi melihat underwriter-nya LG, kayaknya satu atau dua kali arah, hopefully bisa ya, atau at least hijau lah pas pembukaan. Karena yang saya tahu, LG ini nggak sembarangan mengambil emiten yang mau IPO, Sobat Maya. Jadi mereka itu pasti udah cek and recheck, terus lihat kemampuan emitennya, jangka panjangnya gimana, karena mereka pun ingin menjaga nama baiknya. Jadi hopefully di IPO-nya JEC ini pun Trimega ataupun LG akan seperti itu ya. At least ya bisa lah open di zona hijau ya. Kan sekarang udah ada pre-openingnya. Kalau misalnya nggak arah ya kita punya pilihan untuk membuang saham IPO yang kita peroleh dari pooling atau mau kita keep ataupun kita tradingin. Jadi enak nih ada pre-opening nih saat ini Sobat Maya. Kita punya pilihan ya. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari JEC. Kalau kita lihat jumlah asetnya ini cenderung naik ya dari tahun ke tahun, udah mulai stabil juga. Lalu dari sisi liabilitasnya juga seperti itu. Cuma ya dari sisi liabilitasnya cenderung lebih banyak ya naiknya daripada asetnya. Makanya tadi beban keuangan dari JEC ini lumayan gede juga. Lalu dari sisi ekuitas dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dan di tahun 2025 ini juga mengalami sedikit banget penurunan dibanding tahun 2024.
Jadi dari sisi laporan keuangan nggak ada yang spesial. Ini udah kayak semi-semi mature ya perusahaannya ya. Cuma dia masih mau ekspansi ke depannya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, JEC ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari JEC di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 1.200 hingga 1.400. Jadi, jika JEC ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 1.200, maka PI-nya itu akan berada di 53,85 kali, PBV-nya di 3,25 kali, dengan market cap sebesar 3,9 triliun. Sementara jika nantinya JEC ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 1.400, maka PI-nya itu akan berada di 62,83 kali, PBV-nya di 3,6 kali dengan market cap sebesar 4,5 triliun. Dari sisi valuasi, jujur ini mahal ya Sobat Maya. Kayaknya yang paling mahal deh di periode IPO kali ini. Justifikasinya apa? Ya, justifikasinya mungkin underwriter-nya bagus, lalu masih ada peluang untuk growth di masa mendatang. Nah, dengan valuasi seperti ini, menurut saya pribadi ya agak berat ya untuk hari pertamanya ya, kecuali nanti LG-nya tembokin di bid ya. Kalau enggak, ya kemungkinan sih hari pertama bisa bongkar. Jadi intinya kayak tadi yang saya bilang, kita tuh punya pilihan waktu pre-opening Sobat Maya. Kalau misalnya dia pre-opening udah enggak lock arah, ya kita punya pilihan untuk buang atau enggak. Lalu kita juga harus melihat nih nantinya waktu penjatahannya seperti apa. Kalau misalnya penjatahannya masih di bawah 1%, ya masih cenderung aman ya. Tapi kalau udah di atas itu ya agak-agak berat. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, JEC ini masih sangat menarik ya. Sektor kesehatan, terutama mata, ini adalah salah satu bisnis yang nggak akan pernah mati. Setiap orang butuh kacamata, setiap orang butuh penglihatan yang lebih tajam ya. Kayak saya nggak bisa hidup tanpa kacamata, ada mempertimbangkan untuk lasik juga. Lalu orang-orang di luar sana yang mungkin glaukoma, katarak, itu juga perlu jasa dari JEC ini. Makanya nggak heran dari sisi pendapatan, JEC ini cenderung naik ya dari waktu ke waktu. Dan JEC ini juga masih aktif melakukan ekspansi. Kedepannya, JEC ini juga berencana akan rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang menarik. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari JEC ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang bagus. Dan ada sebagian dana yang merupakan divestasi dari pemegang saham lama. Jujur, saya tuh kurang suka ya kalau misalnya saham IPO itu ada divestasi dari pemegang saham lama. Karena ibaratnya pemegang saham lama aja nggak yakin nih sama perusahaannya. Kenapa kita investor harus yakin gitu kan? Cuma dari pengalaman ada juga divestasi yang hasilnya bagus. Kayak contohnya Ratu. Dia walaupun divestasi ya tetap aja arah berjilid. Nah, semoga aja di IPO-nya JEC ini pun dampaknya nggak terlalu gede ya Sobat Maya. Jadi tetap bisa naik harga sahamnya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya JEC ini adalah LG. Nah, track record LG dalam mengawal saham IPO itu sangat bagus ya. Dari tahun 2023, belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh LG itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya JEC ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu cenderung untuk ikut. Kenapa saya wait and see dulu nih Sobat Maya? Karena saya mau lihat nih animo masyarakat untuk IPO-nya JEC. Karena ada divestasi saham tersebut. Nah, divestasi saham itulah yang bikin saya agak ragu. Terus valuasi dari JEC ini juga mahal. Walaupun secara bisnis saya tuh tertarik ya untuk JEC ini. Karena menurut saya ya ini adalah bisnis yang nggak akan mungkin mati dan harusnya akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang lebih meyakinkan saya ya karena underwriter-nya LG ya. Kalau bukan LG, mungkin ya saya akan berpikir dua kali ya untuk ikutan saham IPO JEC ini. Udah ada LG aja saya tuh masih berpikir dua kali, tiga kali ya. Jadi masih wait and see dulu. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO JEC, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham IPO JEC ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO JSC. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO JSC atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.